7 hari setelah pernikahan, ibu mertua saya berdiri di ruang tamu dan berkata, "Ini rumah saya, kalau kamu mau tinggal, bayar sewa." Adik iparnya menonton sambil tersenyum. Suami saya menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya tersenyum. Saya menjawab pelan, "Tidak masalah, Bun. Saya akan pindah ke villa saya sendiri." Yang mereka tidak tahu, malam itu juga, satu tanda tangan saya bisa membuat seluruh keluarga ini kehilangan tempat berpijak. Karena rumah yang mereka banggakan itu dan 5 properti lain yang menopang nama besar mereka, semuanya berdiri di atas tanah yang tercatat atas nama saya. Halo sahabat pendengar yang berbahagia, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Sebelum kita lanjutkan, bantu channel ini terus tumbuh dengan like dan subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Karena hari ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana sebuah keangkuhan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya dengan kesabaran seorang perempuan yang mereka kira tidak punya apa-apa. Dan percayalah, balasan yang datang di akhir cerita ini jauh lebih elegan daripada yang bisa mereka bayangkan. Nama saya Andira, usia saya 32 tahun. Saya bekerja mengelola sebuah kelompok usaha penginapan dan villa di kawasan selatan kota. Warisan yang dirintis ayah saya sejak saya masih kecil. Sudah 7 tahun saya memimpin usaha itu sejak ayah saya wafat dan menyerahkan semuanya kepada saya, anak tunggalnya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 hari pertama pernikahan, saya memilih diam bukan karena saya lemah, tapi karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani. Saya menikah dengan Radeva 6 bulan setelah kami bertemu di sebuah acara kerja. Ia manajer di perusahaan properti tempat kami pernah bekerja sama. Sopan, tenang, dan waktu itu saya pikir cukup dewasa. Ia tahu saya mengelola usaha keluarga, tapi tidak pernah bertanya sebesar apa. Dan saya tidak pernah merasa perlu menjelaskan, bagi saya, cinta tidak seharusnya diukur dengan neraca. Ayah saya pernah berpesan sebelum beliau pergi, "Andira, orang akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, bukan saat mereka butuh kamu, tapi saat mereka pikir kamu tidak berguna bagi mereka." Waktu itu saya belum benar-benar mengerti. 7 hari di rumah keluarga Radeva, saya mengerti sepenuhnya. Ayah saya bukan orang yang lahir kaya. Beliau memulai semuanya dari sebuah rumah kontrakan kecil yang ia sewakan kembali kamar demi kamar. Perlahan dari 1 rumah menjadi 2, dari 2 menjadi 5. Beliau membeli tanah saat orang lain menjualnya, membangun penginapan saat orang lain ragu. Ketika beliau wafat, yang beliau tinggalkan bukan hanya properti, tapi sebuah pelajaran bahwa martabat tidak pernah bisa dibeli dan tidak boleh dijual, bahkan demi kata keluarga. Saya membesarkan usaha itu dengan tangan saya sendiri. Saya belajar membaca laporan keuangan sebelum saya belajar berdandan. Saya tahu rasanya dipandang sebelah mata oleh mitra bisnis yang menganggap perempuan muda tidak becus memimpin. Saya sudah kenyang dengan penghinaan semacam itu. Karena itu, hinaan. Bu Samira tidak pernah benar-benar menyakiti saya. Yang menyakiti saya hanya satu, diamnya laki-laki yang berjanji akan menjaga saya. Sebelum menikah, ibunya, Bu Samira, hanya menemui saya 1 kali. Ia menatap saya dari ujung rambut sampai sepatu, lalu berkata kepada Radeva, "Perempuan yang mengurus penginapan, Yah, asal dia tahu diri saja." Saya diam waktu itu. Saya pikir mungkin beliau hanya perlu waktu untuk mengenal saya. Saya salah. Setelah akad, Radeva memohon agar kami tinggal sementara di rumah keluarganya. "Ibu sudah tua, Andira, aku anak satu-satunya laki-laki. Sebentar saja sampai kita punya waktu memikirkan rumah kita sendiri." Saya menyanggupi. Saya bahkan tidak membawa banyak barang. Sejak awal, ada sesuatu dalam diri saya yang berkata, "Jangan menetap terlalu dalam di tempat yang belum tentu menerimamu." Insting saya ternyata tidak pernah salah. Rumah keluarga Radeva berada di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai yang cukup besar dengan taman depan yang terawat. Tapi begitu saya melangkah masuk sebagai menantu, saya langsung mengerti bahwa di rumah itu saya bukan bagian dari keluarga. Saya adalah tamu yang harus tahu batas. Hari pertama, Bu Samira menunjuk sebuah kamar kecil di belakang dekat dapur. "Kamu tidur di sini. Kamar depan untuk tamu penting." Kamar itu sempit, lembab, dengan 1 jendela kecil menghadap tembok tetangga.
Saya mengangguk. Radeva tidak membela. Ia hanya berkata, nurut saja dulu. Ya, saya meletakkan koper di lantai kamar itu. Di luar jendela kecil, hanya ada tembok abu-abu tetangga. Saya duduk di tepi kasur tipis. Dan untuk sesaat, saya membiarkan diri saya merasakannya. Rasa asing, rasa tidak diinginkan. Padahal, di seberang kota, ada kamar tidur luas dengan jendela menghadap taman. Di sebuah villa yang saya miliki sepenuhnya. Tapi, saya memilih di sini karena saya ingin tahu apakah cinta bisa tumbuh di tempat yang belum mengenal saya. Ternyata yang tumbuh bukan cinta, melainkan kejelasan tentang siapa mereka sebenarnya. Hari kedua pagi, saya mencoba, saya bangun subuh, menyiapkan sarapan untuk semua orang, membersihkan rumah, mencuci piring. Saya pikir mungkin kalau saya menunjukkan ketulusan, mereka akan melunakkan. Tapi ketika saya menaruh sarapan di meja, Bu Samira mencicipi sesendok, lalu mendorong piringnya menjauh. Asin, tidak enak, kamu bahkan tidak bisa masak. Untung Radeva tidak berharap banyak dari kamu. Saya menelan kekecewaan itu dan mengangguk. Siangnya, Radeva menyerahkan seluruh gaji bulanannya kepada ibunya, seperti yang selalu ia lakukan. Ketika saya bertanya soal keuangan kami sebagai pasangan, ia berkata, ibu yang mengatur semuanya, sudah dari dulu begitu. Kamu tidak perlu ikut campur soal uang. Saya diam. Menariknya, saya tidak butuh sepeser pun dari uang mereka. Tapi kalimat itu mengajarkan saya sesuatu. Bahwa di rumah ini, bahkan suami saya sendiri tidak menganggap saya sebagai pasangan setara. Saya hanya tamu yang kebetulan menikahi anak lelaki mereka. Hari kedua siang, adik iparnya, Miranda, datang berkunjung. Ia perempuan 28 tahun, wangi parfum mahal. Dengan cara bicara yang selalu terdengar seperti menilai, ia melihat saya sedang mencuci piring, lalu tertawa kecil. Oh, jadi ini istri baru Mas Radeva. Pantas, kelihatan memang terbiasa kerja kasar. Saya meletakkan piring, saya menatapnya tenang, senang berkenalan. Miranda, ia tidak menyangka saya akan menjawab setenang itu. Sesaat senyumnya kaku, tapi hanya sesaat. Malam itu, di kamar, saya bertanya pada Radeva, kenapa kamu diam saja tadi? Ia menghela napas, Miranda memang begitu. Jangan dianggap serius. Saya tidak marah, saya hanya merasa dingin. Karena saya mulai mengerti satu hal. Di rumah ini, kebaikan seorang menantu dianggap kelemahan yang bisa diinjak. Dan mereka belum tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka injak. Hari ketiga, saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak pernah benar-benar kecil. Beras di dapur ditakar Bu Samira dengan gelas belimbing. Lalu, tinggi berasnya ia beri garis dengan pulpen di dinding toples. Setiap pagi, ia periksa garis itu, memastikan saya tidak memasak lebih dari jatah. Piring saya dipisahkan dari piring keluarga, ditaruh di rak paling bawah. Handuk saya tidak boleh dijemur di halaman depan, biar tidak dilihat tamu. Bahkan sabun mandi pun dijatah. Kamu belum menghasilkan apa-apa di rumah ini, kata Bu Samira. Jadi jangan boros. Saya menyimpan semua itu bukan untuk saya dendam, tapi karena saya tahu cepat atau lambat semuanya akan menjadi jelas. Yang menarik, setiap malam sebelum tidur, saya masih membuka laptop kecil saya diam-diam, memeriksa laporan 6 properti, menyetujui anggaran renovasi, membalas surel dari mitra. Di kamar sempit dekat dapur itu, saya menjalankan sebuah usaha bernilai puluhan miliar, dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Malam hari ketiga, saat makan malam, saya mengambil piring dan hendak duduk di meja makan bersama yang lain. Bu Samira menghentikan saya dengan satu kalimat dingin, kamu makan di dapur saja, meja ini untuk keluarga inti. Miranda tersenyum sambil menyendok nasi. Radeva menarik kursinya lebih dekat ke meja, seolah tidak mendengar apa-apa. Saya berdiri sejenak dengan piring di tangan, lalu saya mengangguk dan berjalan ke dapur. Saya makan sendirian di meja kecil dekat kompor, mendengar tawa mereka dari ruang sebelah. Saya tidak menangis, saya hanya menghitung, bukan menghitung penghinaan, tapi menghitung berapa banyak lagi hari yang saya butuhkan untuk memastikan semua ini terjadi karena mereka benar-benar begitu, bukan karena satu hari yang buruk. Karena saya tidak ingin bertindak karena emosi, saya ingin bertindak karena kepastian. Hari keempat, terjadi hal pertama yang benar-benar melukai. Sore itu, ada tamu arisan datang ke rumah.
Ibu-ibu tetangga, teman lama Bu Samira, saya keluar membawa nampan berisi teh, mencoba bersikap ramah. Salah satu tamu bertanya, "Ini menantu barumu, Bu Samira, cantik. Kerjanya apa?" Bu Samira tersenyum, lalu menjawab dengan suara yang cukup keras agar semua dengar. "Ah, dia cuma penjaga penginapan kecil. Kami terima dia karena Radeva memaksa. Ya, namanya juga anak. Sudah telanjur sayang sama perempuan sederhana." Ruangan itu tertawa pelan. Saya berdiri di sana, memegang nampang dengan senyum yang tidak saya turunkan. Miranda yang duduk di sudut menambahkan, "Untung Mas Radeva mau. Kalau bukan karena baik hati keluarga ini, mana ada yang mau sama dia?" Saya letakkan nampan itu perlahan. Saya menatap Bu Samira, lalu para tamu satu persatu. "Terima kasih tehnya. Silakan diminum," kata saya tenang. Lalu saya berbalik, masuk ke dapur, dan menutup pintu. Di dalam, saya tidak menangis. Saya hanya berdiri, memandangi tangan saya sendiri. Tangan yang setiap bulan menandatangani laporan keuangan 6 properti, membayar gaji hampir 100 karyawan, memutuskan harga sewa yang membuat orang-orang bisa berlibur mewah tanpa tahu siapa pemiliknya. Menurut kalian, di posisi saya, apakah kalian akan bertahan diam? Tulis di komentar. Saya ingin tahu. Malam itu, Radeva pulang larut. Saya ceritakan kejadian arisan. Ia hanya berkata, "Ibu memang suka bicara. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Nanti malah kamu yang dicap menantu tidak sopan." Saya menatapnya lama, lalu saya mengangguk. Bukan karena setuju, tapi karena saat itu saya tahu laki-laki yang saya nikahi tidak akan pernah berdiri di samping saya, dan sebuah keputusan mulai terbentuk dalam diam. Tengah malam itu juga, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di sudut kamar, membuka laptop, karena ada satu kontrak penting dengan mitra dari luar kota yang harus saya setujui sebelum pagi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Bu Samira berdiri di sana, memicingkan mata melihat layar laptop saya. "Sudah malam masih main-main komputer? Menantu macam apa? Tidak tidur, tidak mengurus suami. Kamu pikir ini hotel?" Ia bahkan tidak menunggu jawaban. Ia menutup pintu keras-keras. Saya menatap pintu yang tertutup itu. Di layar laptop saya, tertera angka kontrak senilai 3 miliar rupiah yang baru saja saya setujui dengan satu klik. Perempuan yang barusan menghina saya karena main-main komputer tidak akan pernah tahu bahwa di kamar sempit dekat dapurnya, menantunya baru saja menandatangani transaksi yang nilainya lebih besar dari seluruh isi rumahnya. Pagi berikutnya, ibu saya sendiri, ibu kandung saya yang tinggal di kota lain, menelepon, "Andira, kamu baik-baik saja?" "Nak, ibu merasa ada yang tidak beres." Saya tersenyum, menahan agar suara saya tetap tenang. "Andira baik, Bu, hanya sedang belajar banyak hal tentang manusia." Ibu saya diam sejenak, lalu berkata, "Ingat kata ayahmu, Nak, kamu tidak perlu membuktikan apapun pada orang yang tidak menghargaimu. Kamu hanya perlu pergi." Saya menutup telepon dengan mata sedikit basah. Karena beliau benar, dan diam-diam saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Hari kelima, pagi, keadaan meningkat. Bu Samira memanggil saya ke ruang tengah. Di meja ada setumpuk pakaian kotor. "Ini baju Miranda dan baju Radeva. Cuci yang bersih, jangan pakai mesin tangan saja biar rapi. Menantu di keluarga ini harus tahu tugasnya." Saya memandang tumpukan itu, lalu memandang Bu Samira. "Saya istri Radeva, Bu, bukan pembantu." Suasana berubah seketika. Bu Samira berdiri. "Apa kamu bilang? Beraninya kamu bicara begitu di rumah saya? Kamu makan di sini, tidur di sini, dan kamu pikir kamu siapa?" Miranda muncul dari kamar, ikut menyahut. "Sudah miskin, sombong pula. Untung Mas Radeva baik. Kalau aku jadi kamu, aku tahu diri." Saya menoleh ke arah tangga. Radeva berdiri di sana. Sudah dari tadi, ia melihat semuanya. Tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Andira, sudahlah, turuti saja ibu." Saat itulah sesuatu di dalam diri saya benar-benar padam, bukan marah, justru sebaliknya. Sebuah ketenangan yang dingin karena saya sudah selesai berharap, tapi mereka tidak tahu. Malam itu, saya sudah menyiapkan sesuatu. Siang harinya, ada acara pertemuan keluarga di rumah salah satu kerabat. Bu Samira memaksa saya ikut, bukan karena ingin memperkenalkan saya, tapi karena katanya biar orang tahu
Radeva sudah menikah, walau dengan perempuan seperti kamu. Di acara itu, ketika seorang kerabat bertanya siapa saya, Bu Samira menjawab sambil setengah tertawa. Ini istri Radeva, perempuan penjaga penginapan. Kami masih mengajari dia tata krama keluarga terhormat. Beberapa orang tertawa sopan. Saya berdiri di sana dengan gaun sederhana yang sengaja saya pilih dan tersenyum tenang. Seorang perempuan tua, nenek dari pihak Radeva, memandang saya lama. Ia satu-satunya yang tidak tertawa. Ia menepuk tangan saya pelan dan berbisik, "Nak." Orang yang tenang di tengah hinaan biasanya menyimpan sesuatu yang mereka tidak tahu. Sabar, waktu akan bicara. Saya menatap mata tuanya, dan untuk pertama kalinya di keluarga itu, saya merasa dilihat sebagai manusia. Saya hanya mengangguk. Beliau tidak tahu betapa benarnya ucapannya. Sepanjang acara, Radeva tidak sekalipun berdiri di sisi saya. Ia sibuk tertawa bersama sepupu-sepupunya, membiarkan saya duduk sendirian di sudut. Dan saat itulah, keputusan yang tadinya masih setengah terbentuk, menjadi bulat sepenuhnya. Saya tidak akan menghabiskan 1 tahun pun dari hidup saya, apalagi seumur hidup, di samping laki-laki yang malu berdiri di sebelah istrinya sendiri. Malam sebelumnya, hari keempat, berganti kelima, tubuh saya demam tinggi. Mungkin karena kamar belakang yang lembab, mungkin karena kelelahan menahan semuanya, saya menggigil di kamar sempit itu, tanpa selimut yang cukup. Saya mengetuk pintu, meminta tolong dibelikan obat. Bu Samira hanya menyahut dari kamarnya. "Ah, manja, baru begitu saja sudah minta dilayani." Dulu saya melahirkan 7 anak tanpa mengeluh. Radeva yang tidur di sebelah saya hanya bergumam, "Besok saja ke apotek." "Ya, aku capek." Lalu ia berbalik dan tidur kembali. Malam itu saya berbaring sendirian, demam di rumah orang yang saya kira akan menjadi keluarga. Saya menatap langit-langit kamar sempit itu, dan untuk pertama kalinya saya tidak lagi merasa sedih. Saya hanya merasa jelas, sangat jelas, bahwa tempat ini bukan rumah dan orang-orang ini bukan keluarga. Besok pagi saya akan mulai bergerak. Pagi harinya saya masih lemah, tapi saya paksakan bangun untuk membuat teh. Miranda datang ke dapur dan tanpa basa-basi berkata, "Kakak, aku butuh uang, 5 juta buat DP tas. Kamu kan istri Mas Radeva sekarang, sudah jadi keluarga. Masa pelit sama adik ipar?" Saya menatapnya, "Maaf, Miranda, saya tidak punya uang tunai sebanyak itu sekarang." Ia mendengus, "Alah, sok miskin." Padahal ya memang miskin. "Untung Mas Radeva mau nikahin perempuan tidak berguna kayak kamu." Ia pergi dengan membanting pintu. Saya hanya diam karena saya tahu perempuan tidak berguna itu dalam hitungan hari akan menjadi pemilik atap yang sedang mereka pijak. Hari kelima siang, ada kejadian lain. Seorang perempuan datang ke rumah mengaku sebagai agen properti. Ia bertanya soal pembayaran sewa yang katanya sudah terlambat 2 bulan. Bu Samira langsung marah dan mengusirnya, lalu berkata pada Miranda, "Ajen kurang ajar, rumah ini kan sudah lama kita tempati." Mereka pikir bisa seenaknya menagih. Saya yang kebetulan lewat berhenti sejenak. Saya tahu persis siapa agen itu. Ia bekerja untuk perusahaan saya, dan saya tahu keluarga ini bahkan tidak sadar mereka hanya penyewa. Mereka begitu yakin rumah itu milik mereka, sampai lupa bertanya atas nama siapa tanah di bawahnya tercatat. Sorenya, Miranda melakukan sesuatu yang membuat saya benar-benar melihat wataknya. Ia masuk ke kamar saya tanpa izin, membuka koper saya, katanya mencari kalung yang hilang. Ia menuduh saya mengambilnya, padahal kalung itu tidak pernah ada. Bu Samira mendukung tuduhan itu tanpa bukti. Memang menantu dari keluarga tidak jelas. Jangan-jangan kamu memang tukang ambil barang orang. Saya berdiri diam, membiarkan mereka menggeledah barang saya. Untunglah, map dokumen paling penting tidak pernah saya simpan di koper malam itu. Saya sudah memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Sehari sebelumnya, seolah saya sudah tahu hari seperti ini akan datang. Sorenya, terjadi satu hal lagi. Sebuah vas kecil di ruang tamu pecah. Entah oleh siapa, Bu Samira langsung menuduh saya. "Pasti kamu ceroboh, vas itu mahal, warisan keluarga." Padahal saya bahkan tidak berada di ruang tamu sepanjang sore. Ketika saya menjelaskan, Radeva justru berkata, "Sudah, Andira, kalau memang tidak sengaja,
minta maaf saja. Jangan bikin ibu tambah marah. Saya menatapnya, bahkan untuk sesuatu yang tidak saya lakukan, ia memilih menyalahkan saya. Demi ketenangan sesaatnya sendiri, saya meminta maaf bukan karena saya bersalah, tapi karena saat itu saya sudah tahu ini adalah kata maaf terakhir yang akan pernah saya ucapkan di rumah ini. Besok semuanya akan berubah, dan mereka yang hari ini menuduh akan menjadi mereka yang esok tidak sanggup lagi menatap mata saya. Malam hari kelima, saya duduk di lantai kamar, koper terbuka di depan saya. Satu persatu, pakaian saya lipat rapi, tidak banyak. Sejak awal saya memang tidak berniat menetap. Tangan saya berhenti sesaat saat teringat map yang sudah saya amankan. Isinya dokumen, bukan dokumen biasa, sertifikat tanah, akta kepemilikan, dan di antara semuanya, satu berkas yang paling penting, berkas tanah tempat rumah keluarga Radeva berdiri. Karena beberapa tahun lalu, tanpa nama, saya diketahui siapapun. Perusahaan saya membeli sebidang tanah luas di kawasan Bintaro dari seorang pemilik lama yang terlilit utang. Tanah yang di atasnya berdiri beberapa rumah, termasuk rumah yang selama ini dibanggakan Bu Samira sebagai rumah saya. Keluarga Radeva hanya menyewa melalui perantara bertahun-tahun dan tidak pernah tahu siapa pemilik yang sebenarnya. Mereka pikir mereka menampung saya, padahal selama ini sayalah yang diam-diam menaungi atap di atas kepala mereka. Ironi yang bahkan terlalu pahit untuk saya tertawakan. Besok pagi akan menjadi pagi terakhir saya di rumah itu. Tapi bukan sebagai menantu yang diusir, melainkan sebagai orang yang akhirnya berhenti berpura-pura kecil. Pagi ke-6, kejadian yang menjadi puncak, Bu Samira mengumpulkan saya, Radeva, dan Miranda di ruang tamu. Ia berdiri dengan wajah penuh kuasa, seolah sedang menjatuhkan vonis. Saya sudah pikirkan baik-baik, katanya, kalau kamu memang mau jadi bagian keluarga ini, kamu harus tahu aturannya. Ini rumah saya. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu bayar sewa sebulan sekian seperti orang lain. Kalau tidak sanggup, ya silakan cari tempat lain. Ruangan itu hening. Miranda menyeringai. Radeva menunduk seperti biasa. Dan saya untuk pertama kalinya dalam 7 hari tersenyum tulus. Baik, Bu. Kalau memang begitu aturannya, saya hormati. Saya akan pindah ke tempat saya sendiri. Bu Samira tertawa mengejek. Tempatmu sendiri, kamu punya apa? Kos-kosannya. Sudah, jangan sok, nanti juga kamu balik. Merengek minta diterima lagi. Perempuan sepertimu tidak akan bisa hidup tanpa keluarga ini. Saya tidak menjawab. Saya hanya masuk ke kamar, mengambil koper yang sudah saya siapkan, dan berjalan menuju pintu depan. Saat itulah, dari luar terdengar suara mobil. Sebuah sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang. Sopir saya keluar, membukakan pintu, dan berkata dengan hormat, "Selamat pagi, Bu Andira. Semua sudah siap di villa utama." Pak Hendra menunggu. Untuk pertama kalinya, saya melihat kebingungan di wajah Bu Samira. Miranda berdiri, mulutnya setengah terbuka. Radeva menatap mobil itu, lalu menatap saya. Seakan baru pertama kali benar-benar melihat istrinya. Tapi, saya tidak menjelaskan apapun. Saya masuk ke mobil dan pergi, membiarkan mereka menebak sendiri yang mereka tidak tahu hari itu bukan akhir. Itu baru permulaan. Saya kembali ke villa utama saya di kawasan atas kota, bangunan luas dengan taman yang tenang, staf yang berdiri profesional, dan langit-langit tinggi yang selalu membuat saya bisa bernapas. Disinilah tempat saya yang sesungguhnya, bukan kamar belakang dekat dapur. Saat mobil memasuki gerbang villa, para staf berdiri berbaris menyambut. Petugas taman melambaikan tangan. Resepsionis tersenyum lega. Selama 7 hari, mereka semua khawatir karena pemimpin mereka menghilang tanpa penjelasan. Saya turun dari mobil, menghirup udara yang tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, bahu saya terasa ringan. Bukan karena saya kembali ke kemewahan, tapi karena saya kembali ke tempat di mana saya dihargai sebagai manusia. Bukan sebagai pelayan yang harus tahu diri. Saya berjalan melewati lobi, melewati foto ayah saya di dinding, dan menuju ruang kerja. Setiap langkah terasa seperti mengembalikan sepotong demi sepotong diri saya yang sempat saya kecilkan selama 7 hari. Manajer keuangan saya, Pak Hendra, sudah menunggu di ruang kerja. Ia lelaki parubaya yang sudah bekerja dengan ayah saya sejak dulu, orang yang paling saya percaya. "Selamat datang,
Bu, kami semua khawatir 7 hari ini. Ibu tidak pernah menghilang, selama itu tanpa kabar. Saya tersenyum, saya baik-baik saja, Pak. Saya hanya perlu melihat sesuatu dengan mata saya sendiri, dan sekarang saya sudah melihat cukup. Saya duduk di meja kerja. Saya buka map dokumen. Pak Hendra, saya perlu Bapak siapkan sesuatu. Tanah di Bintaro, blok tempat keluarga Wijaya menyewa. Kontraknya masih atas perantara. Kan Pak Hendra mengangguk. Betul, Bu. Mereka menyewa lewat agen. Mereka tidak pernah tahu tanah itu milik grup kita. Dan sejujurnya, Bu, pembayaran sewa mereka menunggak 2 bulan. Agen kita sudah beberapa kali menagih, tapi selalu diusir. Saya mengangguk pelan. Jadi begitu keluarga yang menyuruh saya membayar sewa. Ternyata mereka sendiri belum membayar sewa mereka. Bagus, saya ingin semuanya dilakukan dengan benar, sesuai hukuman. Tidak ada satu langkah pun yang boleh keliru. Saya tidak mau membalas dengan cara mereka. Saya akan membalas dengan cara saya, karena saya tidak akan membalas dengan teriakan. Saya akan membalas dengan kebenaran, hitam di atas putih. Sore itu, saya juga memanggil notaris kepercayaan keluarga saya, Pak Wibowo, orang yang sama yang dulu mengurus warisan ayah saya. Pak Wibowo, saya ingin semua dokumen kepemilikan tanah Bintaro diperiksa ulang. Dipastikan tidak ada satu celah pun. Saya juga ingin proses perceraian saya disiapkan dengan pemisahan harta yang jelas. Semua harta usaha ini adalah warisan pribadi saya. Dari sebelum pernikahan, saya ingin memastikan tidak ada satu rupiah pun yang bisa diklaim pihak lain. Pak Wibowo mengangguk, semua aman, Bu Andira. Harta bawaan sebelum menikah adalah milik pribadi ibu sepenuhnya. Sesuai hukum, suami ibu tidak punya hak atasnya. Dan soal tanah Bintaro, kepemilikan ibu mutlak. Tidak ada yang bisa menggugat. Saya mengangguk pelan, bukan karena saya senang, tapi karena saya lega bahwa ayah saya, bahkan setelah tiada, masih melindungi saya melalui setiap dokumen yang dulu beliau siapkan dengan hati-hati. Saya tidak akan menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan. Saya akan menggunakannya untuk membebaskan diri saya. Itu perbedaan yang tidak akan pernah dimengerti oleh orang seperti Bu Samira. Beberapa hari berlalu. Di rumah Bintaro, kabar mulai menyebar. Miranda yang pertama curiga, semuanya bermula ketika ia menceritakan pada teman-temannya soal menantu penjaga penginapan yang diusir dari rumah. Salah satu temannya yang bekerja di dunia perhotelan justru terkejut. Andira yang mengelola grup villa di selatan itu, kamu bercanda, dia pemiliknya. Dia salah satu pengusaha muda paling disegani di bidang itu. Miranda tidak percaya. Ia pulang membuka internet dan mengetik nama saya yang muncul membuat wajahnya pucat. Foto peresmian sebuah villa baru dengan nama saya di bawahnya sebagai pemilik dan direktur utama grup usaha. Artikel tentang penghargaan bisnis, wawancara di majalah ekonomi. Perempuan yang selama ini ia hina sebagai sudah miskin, sombong pula, ternyata memiliki lebih banyak dari yang bisa dibayangkan. Seluruh keluarganya digabung, ia menunjukkannya pada Bu Samira dengan tangan gemetar. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu jatuh dalam keheningan yang berbeda. Keheningan orang yang baru sadar mereka telah salah menilai seseorang sepanjang waktu. Bu Samira mengambil ponsel Miranda, menatap layar itu lama, lalu meletakkannya perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Tidak mungkin, bisiknya, tapi kebenaran tidak peduli. Mereka percaya atau tidak, malam itu Radeva menelepon saya. Suaranya sudah tidak sedingin biasanya. Andira, aku baru tahu. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Saya menjawab. Tenang, kamu tidak pernah bertanya. Radeva, kalian terlalu sibuk memastikan saya tahu diri, sampai lupa bertanya, siapa saya sebenarnya. Dan kalau harus jujur, itulah yang paling menyedihkan. Bukan karena kalian tidak tahu saya kaya, tapi karena kalian memperlakukan saya buruk, justru ketika kalian pikir, saya tidak punya apa-apa. Ada jeda panjang di seberang, lalu ia berkata, Ibu ingin bertemu. Beliau ingin bicara, saya menutup mata sejenak. Kalau ibu ingin bicara, beliau tahu di mana harus datang. Tapi kali ini, beliau yang datang ke tempat saya. 2 hari kemudian, Bu Samira datang ke villa. Ia masuk dengan ragu. Bukan ragu karena tempat itu asing, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa punya kendali. Matanya menyapu sekeliling, dari langit-langit tinggi ke perabot yang tertata, ke staf yang menyapanya dengan sopan namun berjarak. Lalu kembali kepada saya, yang duduk tenang di kursi, tidak berdiri menyambut.
Bukan karena saya ingin merendahkannya, tapi karena untuk pertama kalinya saya tidak merasa perlu menyesuaikan diri. Andira, katanya, mencoba tersenyum. Kamu tidak perlu seperti ini hanya karena ucapan saya waktu itu. Nada suaranya masih mencoba mengendalikan. Meski sudah lebih lembut, saya tidak seperti ini karena ucapan ibu. Jawab saya seperti ini karena memang inilah saya. Yang ibu lihat 7 hari kemarin, itu bukan saya yang kecil. Itu saya yang memilih diam. Bu Samira memandang berkeliling sekali lagi. Matanya berhenti pada sebuah foto besar di dinding. Foto ayah saya berdiri di depan villa pertama yang beliau bangun. Di bawah foto itu terpasang plakat penghargaan usaha dengan nama saya sebagai penerus. Saya melihat Bu Samira menelan ludah perempuan yang selama 7 hari menghina saya sebagai penjaga penginapan kecil. Kini berdiri di lobi salah satu penginapan yang saya miliki. Dikelilingi oleh bukti bahwa ia telah salah menilai sepanjang waktu. Miranda, kata Bu Samira, lirih seolah pada dirinya sendiri. Anak itu terus bertanya, kenapa kita tidak tahu? Kenapa kita tidak pernah tahu? Saya menjawab, tenang, karena kalian tidak pernah benar-benar ingin mengenal saya. Kalian hanya ingin saya melayani. Orang yang hanya melihat pelayan tidak akan pernah melihat manusia di depannya. Bu Samira duduk, tangannya menggenggam tas di pangkuannya. Kami tidak tahu. Kalau kami tahu kamu punya semua ini. Ia berhenti, dan disitulah letak semuanya. Kalau ibu tahu, saya kayak ibu akan memperlakukan saya dengan baik. Itu yang ingin ibu katakan. Kan saya menatapnya, tapi Bu, kebaikan yang hanya diberikan kepada orang yang punya uang. Itu bukan kebaikan, itu perhitungan. Dan seorang menantu tidak seharusnya harus kaya dulu, baru layak dihormati sebagai manusia. Saya berdiri, berjalan ke jendela ruang kerja saya. Bu, saya ingin ibu jujur pada diri sendiri. Kalau kemarin saya benar-benar hanya penjaga penginapan kecil, tanpa villa, tanpa apa-apa, apakah ibu akan menyesal? Atau ibu hanya menyesal sekarang karena baru tahu siapa yang selama ini ibu injak? Bu Samira membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia tidak menjawab, karena kami berdua tahu jawabannya. Dan jawaban itulah yang paling menyakitkan bagi seorang ibu, yang selama ini merasa dirinya terhormat. Bu Samira terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Ia hanya menunduk, dan saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya di wajah perempuan itu. Rasa malu, tapi kebenaran punya caranya sendiri untuk sampai ke telinga banyak orang. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar Wijaya mengadakan pertemuan, semacam kumpul keluarga besar yang biasa mereka pakai untuk memamerkan kehidupan. Saudara-saudara Bu Samira datang, para tetangga, teman-teman arisan. Dan di tengah acara itulah, seorang kerabat yang bekerja di bidang properti tanpa sengaja menyebut nama grup usaha saya sebagai pemilik seluruh blok tanah di kawasan itu. Bukankah menantu kalian yang punya grup itu? Andira, astaga, kalian menikah dengan pemilik tanah kalian sendiri. Ruangan itu hening seketika. Semua mata tertuju pada Bu Samira dan Miranda. Wajah mereka pucat. Miranda yang selama ini paling bangga bercerita bahwa keluarganya punya rumah 2 lantai di Bintaro. Kini duduk membekut, tidak bisa berkata apa-apa. Para tetangga yang dulu ikut menertawakan saya di arisan, kini saling berbisik, bukan menertawakan saya, menertawakan mereka. Salah satu bibir Deva berkata pelan, tapi cukup terdengar. Jadi selama ini kalian menghina perempuan yang justru menaungi atap kalian. Ya Tuhan, pantas saja. Bu Samira ingin menjelaskan, tapi tidak ada yang bisa ia jelaskan. Karena kebenaran sudah terbentang hitam di atas putih, di hadapan semua orang yang selama ini menjadi penonton kesombongannya. Dan pada saat itu, saya bahkan tidak perlu hadir. Saya tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas satu kata pun. Kebenaran sendiri yang menjatuhkan mereka, persis seperti yang saya inginkan. Beberapa hari kemudian, surat pemberitahuan resmi sampai ke rumah Bintaro. Bukan dari saya secara pribadi, melainkan dari kantor notaris dan bagian legal grup usaha saya. Isinya jelas dan sah. Kontrak sewa tanah tempat rumah itu berdiri telah menunggak dan akan ditinjau ulang sesuai jadwal, dan pihak keluarga penyewa diberi tenggat wajar untuk menentukan langkah. Semua sesuai hukuman. Tidak ada ancaman,
Tidak ada teriakan, hanya kenyataan yang selama ini mereka tutup mata. Bu Samira panik. Ia menelepon berkali-kali. Miranda yang dulu paling nyaring menghina, kini diam 1000 bahasa. Karena rumah yang selama ini ia banggakan di depan teman-temannya, tempat ia memamerkan bahwa keluarganya punya rumah 2 lantai di Bintaro, ternyata bukan milik keluarganya sama sekali. Bahkan sewanya pun mereka tunggak. Semua yang mereka pakai untuk merendahkan saya, ternyata dibangun di atas tanah milik saya. Radeva datang lagi ke villa, kali ini sendirian. Dengan wajah lelah, Andira, tolong, ibu tidak bermaksud jahat. Kami tidak tahu. Saya menatapnya. Radeva, ini bukan soal kalian tahu atau tidak. Ini soal bagaimana kalian memperlakukan seseorang yang kalian pikir tidak punya apa-apa. Karena begitulah manusia diuji. Bukan saat mereka menghadapi orang kuat, tapi saat mereka menghadapi orang yang mereka kira lemah, ia tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk, menatap lantai. Saya berjalan ke jendela, melihat keluar taman yang tenang, lampu yang mulai menyala satu persatu. Aku akan mengurus perceraian kita, kata saya pelan, bukan karena aku membencimu, tapi karena aku tidak mau menghabiskan hidup di samping laki-laki yang hanya berani menunduk saat istrinya diinjak. Kamu punya banyak kesempatan untuk berdiri, Radeva, setiap hari selama 7 hari itu, dan setiap kali kamu memilih diam. Radeva menunduk, air matanya jatuh. Aku mencintaimu, Andira. Sungguh, saya menatapnya tanpa marah, tanpa benci. Aku percaya kamu mencintaiku, Radeva, tapi cinta tanpa keberanian itu tidak cukup untuk menjaga seseorang. Kamu mencintaiku dalam diam, sementara aku dihina di depan matamu. Cinta seperti itu hanya menyakiti 2 orang sekaligus, kamu dan aku. Ia mencoba meraih tangan saya. Saya menariknya pelan, bukan dengan kasar, hanya dengan pasti. Pulanglah, Radeva, urus ibumu. Dia akan butuh kamu di hari-hari sulit yang akan datang. Dan kali ini, semoga kamu berani berdiri untuk seseorang. Sebelum terlambat lagi, ia berdiri menatap saya untuk terakhir kalinya. Lalu pergi. Pintu villa tertutup pelan di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan, saya bisa menarik napas dalam-dalam, tanpa ada beban di dada. Dan disinilah, sahabat, bagian yang paling penting dari cerita ini. Ketika semua sudah selesai, ketika saya sudah bisa, kalau saya mau membuat keluarga itu benar-benar kehilangan tempat tinggal, mengusir mereka, persis seperti mereka menyuruh saya membayar sewa di rumah yang ternyata milik saya. Saya justru berhenti sejenak karena saya sadar satu hal. Kalau saya melakukan itu, saya tidak lebih baik dari mereka. Saya memanggil Pak Hendra, beri keluarga Wijaya waktu 6 bulan penuh untuk pindah. Bukan sekedar tenggat minimum, hapus tunggakan sewa mereka, dan tawarkan mereka opsi menyewa unit yang lebih sesuai kemampuan mereka, dengan harga yang wajar. Pak Hendra memandang saya sedikit terkejut setelah semua yang mereka lakukan pada ibu. Saya tersenyum tipis, justru karena itu, Pak, saya ingin mereka hidup dengan kesadaran, bukan dengan kehancuran. Biar mereka tahu, perempuan yang mereka kira pembawa sial, ternyata orang yang menahan diri untuk tidak menghancurkan mereka, padahal sangat bisa. Itu hukuman yang jauh lebih berat daripada sekadar diusir, karena setiap hari sisa hidup mereka akan ingat siapa yang sebenarnya berdiri lebih tinggi. Karena keadilan yang sejati bukan tentang membalas dendam sekejam mungkin. Keadilan adalah ketika kamu punya semua kuasa untuk menghancurkan seseorang, tapi kamu memilih untuk tetap menjadi manusia. Bulan-bulan berikutnya berjalan tenang. Perceraian saya dengan Radeva selesai tanpa keributan. Keluarga Wijaya akhirnya pindah ke tempat yang lebih sederhana, sesuai kemampuan mereka yang sebenarnya, tanpa lagi bisa berpura-pura besar di depan tetangga. Kabarnya, Bu Samira menjadi jauh lebih pendiam. Ia tidak lagi mengadakan arisan besar, tidak lagi memamerkan apapun. Miranda tidak lagi seangkuh dulu, karena kemanapun ia pergi, cerita tentang keluarga yang menghina menantu kaya itu sudah menyebar di lingkungan mereka. Dan Radeva, kata orang, sering termenung menyesali satu-satunya perempuan yang pernah benar-benar mencintainya apa adanya, yang ia biarkan pergi hanya karena ia terlalu takut membela. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya menerima sepucuk surat tulisan tangan dari Bu Samira.
Isinya tidak panjang. Ia meminta maaf dengan kata-kata yang canggung dari seseorang yang seumur hidup tidak pernah belajar meminta maaf. Ia menulis bahwa ia menyesal bukan karena kehilangan rumah, tapi karena baru menyadari ia telah mengusir satu-satunya orang yang memperlakukan anaknya dengan tulus. Saya membaca surat itu sekali, lalu saya simpan. Saya tidak membalasnya, bukan karena dendam, tapi karena beberapa hal cukup dimaafkan dalam hati, tanpa harus kembali membuka pintu. Miranda, kata yang saya dengar, akhirnya harus bekerja sungguh-sungguh untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Karena keluarga tidak lagi punya rumah besar untuk dibanggakan. Tidak lagi punya nama untuk dipamerkan. Mungkin justru itu yang ia butuhkan. Belajar bahwa harga diri tidak datang dari rumah yang ditempati, tapi dari cara seseorang memperlakukan orang lain. Saya sendiri kembali fokus pada usaha saya. Saya membuka 2 villa baru tahun itu. Membuka lapangan kerja bagi lebih banyak orang. Salah satu villa itu saya beri nama dengan nama ayah saya sebagai pengingat bahwa martabat yang beliau wariskan pada saya tidak pernah bisa dibeli oleh siapapun dan tidak pernah saya jual. Bahkan di hari-hari tergelap, setiap pagi saya bangun di kamar saya sendiri, di rumah saya sendiri, tanpa harus menghitung garis pulpen di toples beras, tanpa harus meminta izin menjemur handuk, tanpa harus berpura-pura menjadi lebih kecil dari diri saya. Suatu sore, saya duduk di teras villa, menikmati teh, memandangi matahari yang perlahan turun. Lampu taman menyala satu persatu, menciptakan suasana hangat yang tidak pernah saya rasakan di rumah itu. Di meja ada sepiring ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang saya masak sendiri, di dapur saya sendiri, tanpa ada yang mencicipi, lalu mendorongnya menjauh. Saya makan dengan tenang, menikmati setiap suapan. Ternyata kebahagiaan tidak pernah tentang seberapa mewah hidangannya, tapi tentang siapa yang duduk bersamamu dan apakah mereka menghargaimu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, saya benar-benar merasa berada di rumah. Dan dalam keheningan itu, satu hal terasa sangat jelas. Saya tidak kehilangan apapun. Justru saya berhenti memaksakan diri untuk tinggal di tempat yang tidak pernah benar-benar menginginkan saya. Saya belajar satu hal dari semua ini. Harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh seberapa banyak ia bersabar menahan hinaan, tapi oleh keberaniannya untuk berhenti menerima yang salah tanpa harus kehilangan kebaikan dalam dirinya. Kemandirian bukan tentang membuktikan kepada orang lain bahwa kamu kaya. Kemandirian adalah ketika kamu tidak lagi butuh pengakuan siapapun untuk merasa cukup. Dan kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menghancurkan, tapi pada kemampuan menahan diri ketika kamu sebenarnya bisa. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang duduk di kamar belakang rumah orang lain, menghitung takaran beras, menahan air mata, merasa dirinya tidak berharga karena terus diremehkan oleh orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Kalau kamu salah satu dari mereka, saya ingin kamu tahu satu hal. Nilaimu tidak pernah ditentukan oleh mulut orang yang meremehkanmu. Nilaimu ditentukan oleh keberanianmu untuk berdiri dan pergi dari tempat yang membuatmu merasa kecil. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Radeva memilih menunduk demi ketenangan sesaat dan baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Dan ada pula para ibu mertua yang begitu takut kehilangan kendali atas anak lelakinya sampai lupa bahwa menantu juga seorang manusia, seorang anak perempuan dari ibu yang lain. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk merendahkan orang lain atau untuk menjaga martabat diri sendiri tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian berada di posisi yang diremehkan oleh keluarga sendiri dan bagaimana kalian melewatinya? Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah tentang keberanian, martabat, dan keadilan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mulai besok, kamu yang melayani kami. Itu kalimat yang ibu mertua saya ucapkan 2 hari setelah pernikahan. Pastikan rumah bersih. Dan kamu hanya boleh makan sisa makanan kami. Saya hanya menunduk. Saya pura-pura takut, padahal di dalam dada saya, sesuatu yang dingin baru saja terkunci rapat. Mereka pikir mereka sedang merantai seorang menantu lemah. Mereka tidak tahu, perempuan yang mereka suruh mengepel lantai itu adalah pemilik rumah yang mereka tempati. Halo,
Sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Karena kisah malam ini tentang kesabaran yang menunggu 10 tahun untuk menagih. Nama saya Saraswati. Orang memanggil saya Sarah. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai pengacara korporat di sebuah firma besar di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menapaki dunia kontrak, audit, dan persidangan. Saya terbiasa membaca wajah orang yang berbohong. Saya terbiasa menunggu lawan saya lengah. Tenang, itu senjata. Itu yang selalu saya pegang. Orang yang sabar bukan orang yang lemah. Ia hanya sedang memilih waktu yang tepat. Saya tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan taman luas dan kolam di belakang. Rumah itu tampak megah dari luar. Namun bagi saya, rumah itu bukan sekedar bangunan. Rumah itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dari ayah saya. Saya menikah dengan seorang pria bernama Galang. Usianya 38 tahun. Ia tampan, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuat orang percaya padanya. Galang tinggal bersama ibunya, Bu Darmi, dan adik perempuannya, Wulan. Sebuah keluarga yang dari luar terlihat sederhana, tetapi menyimpan sesuatu yang sudah lama saya cari. Banyak orang bertanya, mengapa perempuan seperti saya mau menikah dengan keluarga seperti itu? Mereka tidak tahu satu hal. Saya tidak menikah karena cinta. Saya menikah karena sebuah nama, dan nama itu adalah nama keluarga yang dulu menghancurkan hidup saya. Mari saya bawa kalian kembali 10 tahun yang lalu. Saat itu usia saya 22 tahun. Ayah saya, Pak Hendra, adalah seorang pengusaha properti yang jujur. Ia membangun semuanya dari nol, dari satu petak tanah warisan kakek. Ia tumbuhkan menjadi sebuah perusahaan yang dihormati. Ayah bukan orang yang gemar pamer. Ia tetap memakai jam tangan tua. Ia tetap menyetir mobilnya sendiri, tetapi ia membayar gaji karyawannya tepat waktu, bahkan saat usahanya sedang sulit. Itu yang membuat orang menghormatinya. Ayah punya seorang rekan bisnis, seorang pria yang ia anggap saudara. Pria itu bernama Surya. Mereka berbagi proyek, berbagi keuntungan, berbagi kepercayaan. Namun kepercayaan itu yang menjadi pisau. Suatu malam, ayah pulang dari pertemuan dengan Surya. Mobilnya tidak pernah sampai ke rumah. Polisi mengetuk pintu kami menjelang subuh. Mereka bilang ayah mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol yang sepi. Saya tidak percaya. Ayah pengemudi yang sangat hati-hati. Tetapi siapa yang mau mendengar seorang gadis 22 tahun yang baru saja kehilangan ayahnya? Saya ingat, malam itu seperti baru kemarin. Ibu saya jatuh pingsan di lantai ruang tamu. Saya memeluk tubuhnya yang dingin sambil menahan tangis. Di luar, hujan turun deras. Seolah langit pun ikut berduka. Kasus itu ditutup dalam 3 hari. Tanpa tersangka, tanpa pertanyaan lanjutan. Seorang penyidik yang sempat ingin menggali lebih dalam tiba-tiba dipindah tugaskan ke kota lain. Saat itu, saya belum mengerti apa artinya. Sekarang, saya tahu. Uang bisa membeli banyak diam. 3 bulan kemudian, perusahaan ayah berpindah tangan. Surya muncul dengan setumpuk dokumen. Surat perjanjian, surat utang, akta peralihan saham. Semuanya bertanda tangan ayah. Semuanya. Kata mereka, sah. Saya ingat hari itu. Surya datang ke rumah kami dengan setelan mahal dan senyum yang dingin. Ia berkata pada ibu saya, suami Anda punya banyak utang pada saya. Rumah dan perusahaan ini sekarang milik saya. Saya beri waktu 1 minggu untuk pergi. Ibu saya memohon. Ia berlutut di depan pria itu. Tetapi Surya hanya melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Saya dan ibu terusir dari kehidupan yang dulu kami punya. Kami pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran Bekasi. Atapnya bocor saat hujan, dindingnya tipis. Ibu saya, yang dulu seorang nyonya rumah, kini mencuci pakaian orang lain untuk membayar sewa. Saya melihat tangan ibu yang dulu halus, perlahan menjadi kasar dan pecah-pecah. Saya melihat punggungnya yang dulu tegak, perlahan membungkuk. Dan setiap kali saya melihatnya, sebuah api kecil menyala di dalam dada saya. Di malam-malam itu, saya membuat satu janji. Saya akan belajar hukum. Saya akan menjadi sangat kuat. Dan suatu hari, saya akan kembali
untuk menagih setiap tetes air mata ibu saya. Saya belajar mati-matian. Saya bekerja paruh waktu di siang hari dan membaca buku hukum sampai larut malam. Saya masuk fakultas hukum dengan beasiswa. Saya lulus sebagai yang terbaik di angkatan saya. Bukan karena saya pintar, tetapi karena saya punya alasan yang tidak pernah membiarkan saya berhenti. 10 tahun saya menahan diri. 10 tahun saya membangun nama, mengumpulkan koneksi, dan menyusun bukti satu persatu. Dan Surya, pria itu sudah lama meninggal karena sakit. Tetapi keluarganya masih menikmati hasil curian itu. Istrinya, anaknya. Semuanya hidup mewah di atas darah ayah saya. Nama istri Surya adalah Darmi. Anak laki-lakinya bernama Galang. Dan anak perempuannya bernama Wulan. Ya, keluarga yang baru saja menyuruh saya makan sisa makanan mereka adalah keluarga yang membunuh ayah saya. Mereka tidak mengenali saya. 10 tahun mengubah banyak hal. Nama belakang saya pun sudah saya samarkan. Bagi mereka, saya hanyalah Sarah, seorang perempuan biasa yang beruntung dinikahi Galang. Itulah yang saya inginkan. Saya ingin masuk ke dalam sarang mereka tanpa mereka sadari. Saya ingin melihat sendiri wajah-wajah yang menikmati harta ayah saya. Dan saya ingin mereka tahu di saat yang tepat siapa sebenarnya perempuan yang mereka rendahkan selama bertahun-tahun itu. Saya tidak hanya belajar hukum, saya juga belajar bersabar. Saya melihat dari jauh bagaimana keluarga Surya menikmati hidup mereka. Mereka berpindah dari rumah ke rumah, membeli mobil baru setiap tahun, menggelar pesta besar di hari raya. Semua itu dibeli dengan uang yang dirampas dari ayah saya. Saya pernah, suatu kali, berdiri di seberang jalan dan memperhatikan rumah ayah saya dari kejauhan. Saya melihat Bu Darmi keluar dengan baju mahal, tertawa-tawa bersama tetangganya. Saya melihat Galang muda mengendarai mobil sport keluar dari gerbang. Dada saya terasa diremas, tetapi saya tidak bergerak. Saya hanya mencatat. Saya berkata pada diri sendiri, belum saatnya. Saya menghabiskan tahun-tahun itu mengumpulkan potongan demi potongan. Saya melacak sopir yang dulu terlibat. Saya mencari penyidik lama yang dipindah tugaskan, yang ternyata masih menyimpan catatan kasus yang tidak pernah ia tuntaskan. Saya menghubungi seorang ahli forensik dokumen yang bersedia memeriksa kembali tanda tangan ayah saya. Setiap potongan butuh waktu. Setiap pintu butuh kunci yang berbeda. Tetapi saya tidak pernah berhenti. Pertemuan saya dengan Galang bukan kebetulan. Saya yang merancangnya. Saya tahu kafe mana yang sering ia kunjungi. Saya tahu ia menyukai perempuan yang terlihat mandiri, tetapi tidak banyak bertanya. Maka saya menjadi perempuan seperti itu di hadapannya. Galang jatuh ke dalam permainan saya dengan mudah. Ia pikir ia sedang menaklukkan saya, padahal sayalah yang sedang menuntunnya. Langkah demi langkah menuju hari pembalasan. Pernikahan kami berlangsung sangat cepat. Baru 3 bulan setelah perkenalan, keluarga Galang sudah mendesak agar kami segera menikah. Saya tahu alasannya. Mereka tergesa-gesa karena mengira saya punya warisan besar yang bisa mereka kuasai lewat pernikahan. Saya membiarkan mereka berpikir begitu. Justru itu yang saya inginkan. Saat akad, Bu Darmi tersenyum manis di depan para tamu. Ia memeluk saya dan berkata, "Selamat datang di keluarga kami. Nak, anggap rumah ini rumahmu sendiri." Saya membalas pelukannya. Di dalam hati saya berkata, rumah ini memang rumah saya sendiri. Bu, hanya saja Anda belum tahu. Malam pertama setelah menikah, Galang sudah menunjukkan wajah aslinya. Ia tidak lagi pria lembut yang dulu merayu saya di kafe. Ia menjadi dingin, memerintah, dan menganggap saya sebagai barang miliknya. Saya tidak terkejut. Saya sudah menduganya. Saya hanya perlu memainkan peran istri yang patuh sedikit lebih lama. Mari kita kembali ke pagi setelah pernikahan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Bu Darmi sudah berdiri di depan kamar saya. Tangannya bertolak pinggang. Wajahnya keras seperti batu. "Bangun," katanya dingin. "Di rumah ini, tidak ada yang boleh bermalas-malasan." Saya bangkit perlahan. Saya menatap perempuan tua itu. Perempuan yang selama 10 tahun menghantui mimpi saya. "Baik, Bu," jawab saya pelan. Galang masih tidur di kamar sebelah.
suami saya, yang semalam berjanji akan menjaga saya. Kini tak terlihat batang hidungnya. Bu Darmi menyodorkan secari kertas. Di atasnya tertulis, daftar tugas, mengepel seluruh lantai, mencuci semua piring, menyetrika pakaian satu keluarga, memasak 3 kali sehari, dan ingat, ujarnya menekan setiap kata. Kamu makan setelah kami selesai. Apa yang tersisa? Itu bagianmu. Saya menerima kertas itu tanpa bantahan. Di dalam hati, saya mencatat setiap penghinaan. Bukan untuk dikenang, tetapi untuk ditagih. Hari pertama berjalan seperti yang mereka mau. Saya membersihkan rumah yang sebenarnya milik saya sendiri. Setiap sudut rumah ini saya kenal. Karena rumah ini dulu adalah rumah ayah saya. Rumah yang mereka rebut dengan dokumen palsu. Saya berhenti sejenak di depan tangga. Disinilah, 10 tahun lalu, ayah biasa duduk membaca koran setiap pagi. Sekarang anak tangga itu diinjak oleh orang-orang yang merebut nyawanya. Saya menarik napas dalam, lalu kembali bekerja. Mereka tidak tahu. 3 tahun lalu, saya sudah membeli kembali rumah ini secara diam-diam melalui perusahaan cangkang. Galang dan ibunya hanya penyewa. Penyewa yang menunggak, tetapi mereka merasa sebagai raja. Malam itu, saat saya hendak makan, panci di dapur sudah kosong. Mereka sengaja menghabiskan semuanya. Wulan lewat sambil tersenyum sinis. Lapar, tanyanya. Sayang sekali, mungkin besok ada sisa. Saya hanya tersenyum. Saya minum segelas air putih, lalu kembali ke kamar. Perut saya kosong, tetapi tekad saya penuh. Saya membuka koper saya, mengeluarkan sepotong roti yang sengaja saya simpan, dan memakannya dalam diam. Saya sudah terbiasa bertahan dengan sedikit. 10 tahun dikontrakan mengajari saya hal itu. Malam sebelumnya, ada satu kejadian yang sulit saya lupakan. Keluarga itu mengadakan makan malam besar untuk merayakan keuntungan bisnis mereka. Meja makan penuh dengan hidangan. Rendang, ayam bakar, dan berbagai lauk mahal. Saya yang memasak semuanya sejak siang. Namun saat makan malam tiba, Bu Darmi melarang saya duduk di meja. Pembantu makan di dapur, katanya di depan semua orang. Kamu tunggu sampai kami selesai. Saya berdiri di dekat dinding, menyaksikan mereka menyantap masakan saya sambil tertawa-tawa. Galang, suami saya, duduk di ujung meja. Sekalipun ia tidak menoleh ke arah saya, seolah saya tidak ada. Ketika mereka selesai, yang tersisa di panci hanya tulang dan kuah dingin. Saya makan itu di sudut dapur, sendirian, di bawah lampu yang temaram. Setiap suapan terasa pahit, bukan karena makanannya, tetapi karena penghinaan yang sengaja mereka timpakan. Tetapi saya tidak menangis. Saya mengunyah perlahan, sambil menatap pintu ruang makan, tempat mereka tertawa. Saya berkata pada diri sendiri, ingat rasa ini, Sarah. Ingat baik-baik, agar saat waktunya tiba, tanganmu tidak bergetar sedikit pun. Esok harinya, sebuah penghinaan baru datang. Bu Darmi merampas ponsel saya. Perempuan yang baik tidak perlu banyak main telepon, katanya. Mulai sekarang, ponselmu saya simpan. Saya membiarkannya. Saya punya ponsel kedua yang mereka tidak ketahui, tersembunyi di balik lapisan koper. Dari ponsel itu, setiap malam saya mengabari Pak Tomo, pengacara pribadi saya, tentang perkembangan di rumah ini. Pak Tomo adalah orang kepercayaan saya selama bertahun-tahun. Dialah yang membantu saya menelusuri jejak dokumen palsu itu. Dialah yang menjahit setiap potongan bukti menjadi satu jala yang utuh. Saya tinggal menunggu waktu untuk menebar jala itu. Beberapa hari berlalu. Tugas saya semakin berat. Bu Darmi seakan sengaja mencari-cari kesalahan saya. Jika lantai sudah bersih, ia akan menumpahkan teh agar saya mengepel lagi. Jika baju sudah disetrika, ia akan mengacaknya agar saya mengulang. Suatu malam, saat tubuh saya sudah lelah luar biasa, Bu Darmi memanggil saya. Lantai ruang tamu masih kotor, ujarnya. Pel, sekali lagi, sekarang. Saya menatap lantai yang sebenarnya sudah bersih menyilap. Tetapi saya berlutut. Saya mengepel lantai marmer itu di tengah malam. Sementara Bu Darmi duduk di sofa menonton sambil menyeruput teh. Begitu, katanya puas. Akhirnya,
kamu tahu tempatmu. Saya diam. Di kepala saya, bayangan ayah berkelebat. Bertahanlah, batin saya. Sebentar lagi, hari berikutnya, Wulan ikut bermain. Saat saya selesai mengepel, ia sengaja menjatuhkan seember air kotor ke lantai yang baru saya bersihkan. Air keruh itu membasahi kaki saya. Astaga, ceroboh sekali kamu, teriaknya. Padahal dialah yang menumpahkan. Ibu, lihat. Menantu ibu mengotori rumah lagi. Bu Darmi datang dengan wajah murka, tanpa banyak kata. Telapak tangannya mendarat di pipi saya. Keras. Suaranya menggema di ruangan. Dasar tidak becus, bentaknya. Untuk apa Galang menikahi perempuan tak berguna sepertimu? Pipi saya panas, tetapi mata saya kering. Saya sudah lama berhenti menangis di depan orang seperti mereka. Saya menatap Bu Darmi dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu di mata saya yang membuat perempuan tua itu sedikit gentar. Namun ia segera membuang muka, menutupi keraguannya dengan kemarahan yang lebih besar. Apa kamu menatapku seperti itu? Bentaknya lagi. Berani sekali kamu. Tidak. Bu, jawab saya menunduk. Maafkan saya, di dalam hati. Saya berkata lain. Tatap baik-baik wajah ini, Bu, karena suatu hari wajah ini yang akan menjadi mimpi buruk Anda. Saat itulah Galang pulang. Saya sempat berharap, mungkin sebagai suami, ia akan membela saya, walau sedikit. Saya keliru. Galang melihat saya yang basah dan terhina di lantai. Lalu ia menoleh pada ibunya. Ada apa? Bu, istrimu ini kurang ajar, sahut Bu Darmi. Tidak becus mengurus rumah. Galang berbalik menatap saya. Tidak ada belas kasihan di matanya, hanya kebosanan. Turuti saja, Ibu, katanya datar. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Kalau tidak suka, pintu terbuka lebar. Tapi ingat, kamu keluar tanpa membawa apapun. Saya mengangguk pelan. Saya mengerti. Mas, dia tidak tahu betapa dalam arti kalimat saya. Malam itu, dari ponsel rahasia saya mengetik pesan pada Pak Tomo. Percepat, saya sudah cukup melihat. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin menjadi. Suatu pagi, Bu Darmi mengumpulkan beberapa kerabat untuk arisan di rumah. Di depan tamu-tamu itu, ia sengaja mempermalukan saya. Ini menantu saya, katanya dengan nada mengejek. Kerjanya lambat, masakannya hambar. Untung anak saya mau menerimanya. Para tamu tertawa. Saya berdiri di sudut ruangan dengan nampan berisi minuman. Saya melayani mereka satu persatu, sambil menahan rasa malu yang sengaja ditimpakan pada saya. Salah satu tamu, seorang perempuan paruh baya, menatap saya dengan iba. Ia berbisik pelan saat saya menyodorkan tehnya. Sabar ya. Nak, saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak butuh dikasihani. Saya hanya butuh waktu. Suatu malam, tubuh saya akhirnya menyerah. Saya jatuh sakit. Demam tinggi membuat seluruh tubuh saya menggigil. Namun pagi harinya, Bu Darmi tetap menggedor pintu kamar saya. Bangun, tidak ada alasan sakit di rumah ini, teriaknya. Sarapan belum siap, lantai belum dipel. Saya memaksakan diri bangkit dengan kepala yang berputar. Saya menyeret kaki saya ke dapur. Tangan saya gemetar saat memegang wajan. Keringat dingin membasahi kening saya. Wulan masuk ke dapur, melihat keadaan saya. Lalu hanya tertawa. Pucat sekali wajahmu. Tapi jangan harap kami antar ke dokter. Uang kami bukan untuk perempuan lemah seperti kamu. Saya tidak menjawab. Saya menyelesaikan masakan itu sambil menahan pusing. Saat keluarga itu makan dengan lahap, saya berdiri di sudut dapur, bersandar di dinding agar tidak jatuh. Saat itu, seorang perempuan tua datang membawakan sayur. Ia tetangga sebelah, seorang pedagang sayur keliling bernama Bu Ima. Ia melihat wajah saya yang pucat pasi. Diam-diam, ia menyelipkan sebungkus obat penurun panas dan sepotong kue ke tangan saya. Makan ini, Nak, bisiknya. Kamu harus bertahan. Orang sabar tidak pernah kalah selamanya. Mata saya panas, bukan karena demam, tetapi karena di tengah rumah penuh kekejaman ini, masih ada satu tangan asing
yang mau berbaik hati. Saya genggam tangan keriput itu sebagai ucapan terima kasih. Lalu saya menelan obat itu diam-diam dan kembali bekerja. Malam harinya, demam saya turun. Tetapi sesuatu di dalam diri saya justru mengeras. Saya berkata pada diri sendiri, mereka bahkan tidak menganggap saya manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk menunda apa yang sudah lama saya rencanakan. Hari demi hari, beban itu menumpuk. Saya bangun sebelum subuh dan tidur lewat tengah malam. Tangan saya mulai kasar, punggung saya mulai nyeri. Namun, setiap kali tubuh saya lelah, saya mengingat tangan ibu yang pecah-pecah. Dan rasa lelah saya berubah menjadi kekuatan. Suatu sore, Bu Darmi memanggil saya ke ruang tengah. Di tangannya, ada kotak perhiasan kecil yang saya bawa dari rumah. Itu satu-satunya peninggalan ibu saya. Sepasang anting emas pemberian nenek. Perempuan menikah tidak boleh menyimpan harta sendiri, katanya. Semua yang kamu punya sekarang milik keluarga ini. Serahkan. Saya menatap anting itu sejenak. Anting yang dulu sering dipakai ibu saat hari raya. Lalu saya mengangguk. Baik, Bu, kata saya. Toh, benda kecil itu bukan apa-apa dibanding rumah dan perusahaan yang sebentar lagi akan kembali ke tangan saya. Bu Darmi tersenyum puas. Ia kira ia baru saja merampas sesuatu yang berharga. Padahal ia baru saja menambah satu lagi bukti keserakahannya yang akan saya catat. Tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Galang datang membawa sebuah map. Di dalamnya ada selembar surat. Tanda tangani ini, katanya. Ini hanya surat persetujuan biasa soal pengelolaan keuangan rumah tangga. Saya membaca surat itu perlahan. Mata saya yang terlatih membaca kontrak langsung menangkap kejanggalannya. Ini bukan surat biasa. Ini surat kuasa yang akan menyerahkan seluruh aset atas nama saya kepada Galang. Inilah akta hibah yang mereka bicarakan. Saya akan baca dulu dengan teliti. Mas, kata saya, tenang. Surat penting tidak boleh ditandatangani terburu-buru. Wajah Galang sedikit mengeras. Tidak perlu dibaca. Ini hanya formalitas. Tanda tangani saja. Besok. Mas, jawab saya. Saya janji. Galang pergi dengan rahang yang mengetat. Saya tahu kesabaran mereka mulai menipis. Itu berarti waktu saya juga semakin sempit. Malam itu juga, saya mengabari Pak Tomo bahwa mereka sudah menyiapkan dokumen jebakannya. Saya minta agar semua dipercepat. Sebelum itu, ada satu hal lagi yang saya saksikan. Sesuatu yang seharusnya menyakiti hati seorang istri. Tetapi bagi saya hanya menambah satu alasan lagi. Suatu siang, saat saya mengantar pakaian bersih ke kamar Galang, saya mendengar suaranya sedang menelpon. Nada bicaranya lembut, jauh berbeda dari nada dinginnya pada saya. Sabar, sayang, katanya pada seseorang di seberang telepon. Sebentar lagi, urusan dengan perempuan itu selesai. Begitu dia tanda tangan, aku akan ceraikan dia. Lalu kita bisa menikah seperti yang kita rencanakan. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata. Rupanya, selain merampas harta, Galang juga sudah punya perempuan lain. Pernikahan kami baginya hanya alat. Sama seperti pernikahan kami, bagi saya hanya alat. Anehnya, saya tidak merasa sakit hati. Saya justru hampir tersenyum. Karena saya tahu, pria yang menganggap pernikahan sebagai permainan tidak akan pernah curiga bahwa lawannya sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar. Saya meletakkan pakaian itu di depan pintu tanpa suara, lalu pergi. Di dalam hati saya berkata, nikmatilah hari-hari terakhirmu, Galang. Sebentar lagi, semuanya akan runtuh. Hari-hari berikutnya, keluarga itu mulai memutus hubungan saya dengan dunia luar. Mereka melarang saya keluar rumah. Belanja dilakukan oleh Wulan. Jika ada tamu, saya disuruh masuk ke kamar belakang. Mereka ingin saya benar-benar terkurung, agar tidak ada yang tahu bagaimana saya diperlakukan. Suatu kali, seorang kurir datang mengantar paket. Saya kebetulan membuka pintu. Kurir itu, tanpa sengaja, hampir menyebut nama lengkap saya yang sebenarnya, karena alamat paket dari kantor lama saya. Untung saya cepat menutup pintu dan menerima paket itu sendiri sebelum Bu Darmi melihat. Jantung saya berdebar keras. Satu kesalahan kecil bisa membongkar semuanya sebelum waktunya. Saya menjadi lebih hati-hati setelah itu. Saya membakar setiap kertas yang bisa menjadi petunjuk. Saya menyimpan ponsel rahasia di tempat yang berbeda setiap hari. Saya tahu,
semakin dekat hari pembalasan. Semakin tipis pula garis antara berhasil dan ketahuan. Akhir pekan itu, rumah dipenuhi kerabat dari pihak Galang. Belasan orang datang menginap, membawa anak-anak mereka. Mereka memenuhi setiap ruangan, menghamburkan makanan, dan menyuruh saya melayani semuanya seorang diri. Dari pagi hingga larut malam, saya memasak untuk belasan mulut. Saya mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Saya membereskan kekacauan yang dibuat anak-anak mereka. Tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Mereka justru duduk di ruang tamu, tertawa, sambil sesekali memanggil saya dengan nada memerintah. Menantu, kopi. Menantu, mama kuenya. Menantu, kamar mandi kotor, bersihkan. Saya melayani mereka semua tanpa membantah. Salah seorang kerabat, seorang perempuan muda, bahkan dengan sengaja menumpahkan kopi ke baju saya, lalu berkata, "Ups, maaf. Tapi memang itu kan tugasmu, membersihkan." Mereka semua tertawa. Saya hanya tersenyum tipis dan membersihkannya. Di dalam hati, saya berkata, "Tertawalah selagi bisa. Sebentar lagi, kalian semua akan tahu siapa yang sebenarnya kalian rendahkan." Malam itu, saat semua orang sudah tertidur, saya duduk sendiri di dapur yang berantakan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, air mata saya hampir jatuh, bukan karena lelah, tetapi karena saya teringat, dulu rumah ini penuh tawa yang tulus. Tawa ayah saya. Kini rumah ini penuh tawa orang-orang yang merampasnya. Saya mengusap mata saya, lalu berbisik pada diri sendiri. Sebentar lagi, Pakistan. Sebentar lagi rumah ini akan bersih dari mereka. Di tengah semua itu, ada satu malam yang hampir membuat rencana saya berantakan. Galang terbangun tengah malam dan mendapati tempat tidur saya kosong. Saya sedang di balkon belakang, berbicara pelan dengan Pak Tomo lewat telepon. Saat saya mendengar langkahnya mendekat, saya cepat mematikan telepon dan berpura-pura sedang menjemur pakaian. "Sedang apa kamu di sini tengah malam?" tanyanya curiga. "Tidak bisa tidur." "Mas," jawab saya tenang, "saya hanya membereskan jemuran yang belum kering." Galang menatap saya lama. Untuk sesaat, saya merasa ia hampir menyadari sesuatu. Namun akhirnya, ia hanya mendengus dan kembali ke kamar. Saya menghela napas lega. Malam itu mengajarkan saya satu hal. Saya harus segera mengakhiri semua ini sebelum keberuntungan saya habis. Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar sesuatu. Saya sedang membersihkan koridor saat suara dari ruang kerja Galang menyusup keluar. Pintu sedikit terbuka. Saya berhenti. Saya mendengarkan. Akta hibah sudah hampir selesai. Suara Galang terdengar. Begitu dia tanda tangan, semua aset atas namanya pindah ke kita. Bagus. Suara Bu Darmi membalas. Perempuan itu bodoh. Dia pikir kita menikahkan kalian karena suka. Padahal kita hanya butuh tanda tangannya. Saya menahan napas. Rupanya, mereka mengira saya punya harta yang bisa dirampas. Mereka berniat memaksa saya menandatangani surat hibah palsu, lalu menyingkirkan saya. Pola yang sama. 10 tahun lalu, mereka memalsukan tanda tangan ayah saya. Kini mereka berniat melakukannya lagi. Saya tersenyum dalam gelap. Kebodohan mereka justru menjadi tali yang akan menjerat leher mereka sendiri. Mereka kira mereka sedang berburu. Mereka tidak sadar. Merekalah buruan yang sudah masuk ke dalam jebakan. Saya terus mendengarkan. Suara Wulan kini ikut bergabung. "Lalu bagaimana dengan ibunya?" tanya Wulan. "Perempuan itu masih punya ibu di Bekasi, kan? Bagaimana kalau dia mengadu?" "Urus saja," jawab Bu Darmi enteng. "Kalau perlu, kita buat ibunya tidak bisa bicara apa-apa. Sama seperti dulu." Mendengar itu, darah saya mendidih. Mereka berani mengancam ibu saya. Mereka yang sudah merenggut ayah saya. Kini berani menyentuh satu-satunya orang yang tersisa dalam hidup saya. Saya menutup mata sejenak. Saya menahan diri agar tidak masuk dan menampar mereka saat itu juga. Tidak. Belum saatnya. Kemarahan yang dilepas terlalu cepat hanya akan merusak rencana. Malam itu saya menelpon Pak Tomo dan satu orang lagi, seorang pria bernama Rusdi, kepala tim keamanan pribadi saya. Saya katakan padanya, siapkan semuanya, termasuk berkas dari 10 tahun lalu. Dan satu hal lagi, jaga ibu saya di Bekasi mulai malam ini. Diam-diam,
Jangan sampai ada yang mendekatinya. Lalu saya menelpon ibu saya. Suaranya bergetar di seberang. Ibu masih tinggal di kontrakan kecil itu. Menolak pindah sampai semua selesai. Bu, kata saya lembut. Bertahanlah sebentar lagi. Sebentar lagi semuanya akan kembali. Akan ada orang baik yang menjaga ibu mulai malam ini. Jangan takut, Sarah, bisik ibu saya. Ibu hanya takut kehilangan kamu juga, seperti dulu kehilangan ayahmu. Setelah menutup telepon, saya duduk lama di tepi tempat tidur. Saya menatap langit-langit kamar dalam gelap. 10 tahun. Selama itu, saya menahan setiap amarah, setiap air mata, setiap keinginan untuk menyerah. Dan kini, garis akhir itu sudah terlihat di depan mata. Saya membuka laci kecil tempat saya menyimpan satu-satunya foto ayah yang berhasil saya selamatkan dari rumah lama. Foto itu sudah usang, sudut-sudutnya terlipat. Saya mengusap wajah ayah di foto itu dengan ujung jari. Sebentar lagi. Pakistan, bisik saya. Sebentar lagi, semua yang mereka curi akan kembali. Dan nama ayah akan kembali bersih. Saya berjanji. Saya menyimpan kembali foto itu. Lalu, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya tidur dengan hati yang lebih ringan. Karena saya tahu badai yang sudah saya siapkan selama 10 tahun akhirnya akan turun. Saya menggenggam erat ponsel itu. Ibu tidak akan kehilangan saya, kata saya. Saya berjanji, kali ini kita yang menang. Tetapi keesokan paginya, sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Wulan menemukan ponsel rahasia saya. Ia menggeledah kamar saya saat saya sedang memasak. Ia menemukan ponsel itu di balik lapisan koper, lalu membawanya pada ibunya sambil berteriak penuh kemenangan. Ibu, lihat ini. Dia menyembunyikan ponsel. Dia menghubungi seseorang setiap malam. Bu Darmi merebut ponsel itu. Layarnya terkunci. Tetapi nama-nama panggilan keluar masih terlihat samar di notifikasi. Pak Tomo, Rusdi. Ibu, wajah Bu Darmi mengeras. Siapa orang-orang ini? Tanyanya tajam. Kamu sedang merencanakan sesuatu di belakang kami. Saya berdiri tenang di ambang dapur. Tangan saya masih memegang sendok sayur. Saya tahu, topeng saya hampir terlepas. Tetapi anehnya, saya tidak merasa takut. Saya merasa lega. Itu hanya teman lama, jawab saya datar. Bohong, bentak Bu Darmi. Ia melemparkan ponsel itu ke lantai hingga retak. Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar kamar tanpa izin. Galang, kunci dia. Galang melangkah maju untuk menyeret saya. Namun saat itu terjadi sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. Bel rumah berbunyi, bukan satu kali, berkali-kali. Lalu disusul ketukan keras di pintu gerbang. Bu Darmi mengernyit. Wulan. Lihat siapa itu. Wulan berjalan menuju jendela. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan mendadak pucat pasi. Bu, suaranya bergetar. Di luar ada banyak orang. Mereka memakai setelan hitam. Mobil-mobil mewah berjejer di sepanjang jalan. Bu Darmi terkesiap. Galang melepaskan cengkeramannya dari lengan saya, lalu bergegas ke jendela. Di luar gerbang, belasan pria berseragam rapi berdiri tegak. Di tengah mereka, seorang pria parubaya berdiri dengan map tebal di tangan. Itu Pak Tomo. Dan di sampingnya, Rusdi dengan tatapan setajam elang. Siapa kalian? Teriak Galang dari balik pagar. Pergi dari rumah saya. Pak Tomo mengangkat sebuah dokumen. Suaranya tenang. Tetapi terdengar jelas sampai ke dalam. Rumah ini, katanya, bukan milik Anda. Dan kami datang atas perintah pemiliknya yang sah. Galang tertawa mengejek. Pemilik, sayalah pemilik rumah ini. Atas nama keluarga saya selama 10 tahun. Saat itulah, saya melangkah keluar dari dapur. Saya lepaskan celemek yang sedari tadi membungkus tubuh saya. Saya betulkan rambut saya. Lalu saya berjalan menuju pintu utama dengan langkah yang sama sekali berbeda dari menantu yang mereka kenal kemarin. Bukan langkah seorang pembantu, melainkan langkah seorang pemilik. Bu Darmi, Galang, dan Wulan menatap saya dengan kebingungan yang perlahan berubah menjadi kengerian. Saya membuka pintu. Rusdi segera membungkuk hormat. Selamat siang.
Bu Saraswati, ucapnya lantang. Semua sudah siap sesuai perintah Anda. Kata Bu Saraswati itu menggema di seluruh ruangan. Galang berbalik menatap saya. Wajahnya kehilangan seluruh warnanya. Sarah, apa-apaan ini? Siapa mereka? Mengapa mereka memanggilmu seperti itu? Saya berjalan melewatinya tanpa menjawab. Saya berhenti tepat di tengah ruang tamu. Ruang tamu yang semalam saya pel sambil berlutut. Saya menoleh pada mereka bertiga. Mari kita mulai, kata saya. Tenang. Dengan memperkenalkan diri yang sebenarnya, saya menatap mata Bu Darmi dalam-dalam. Nama saya Saraswati, anak dari Pak Hendra. Pria yang 10 tahun lalu suami Anda bunuh demi merampas perusahaannya. Wajah Bu Darmi seketika memutih. Tubuhnya bergetar hebat. Hendra, bisiknya. Tidak mungkin. Kamu anak Hendra. Benar, jawab saya. Anak yang kalian usir ke kontrakan kumuh. Anak yang ibunya kalian paksa mencuci pakaian orang demi sesuap nasi. Anak itu kini berdiri di hadapan kalian. Galang melangkah mundur. Tunggu. Ini pasti salah paham. Ayah saya meninggal karena sakit. Kecelakaan ayahmu itu murni kecelakaan. Polisi sudah menutup kasusnya. Saya tersenyum tipis. Saya berikan isyarat pada Pak Tomo. Ia maju. Membuka map tebal itu, lalu meletakkan beberapa berkas di atas meja. Kasus yang ditutup, kata saya. Bukan berarti kasus yang selesai. Selama 10 tahun. Saya membuka kembali setiap lapisan kebohongan itu. Saya mengambil berkas pertama. Ini hasil olah tempat kejadian yang dulu sengaja diabaikan. Ada jejak kendaraan kedua yang menabrak mobil ayah saya dari belakang. Kendaraan itu terdaftar atas nama perusahaan suami Anda. Saya mengambil berkas kedua. Ini rekaman percakapan antara suami Anda dan seorang sopir bayaran yang mengaku telah membuntuti ayah saya malam itu. Sopir itu kini bersedia menjadi saksi dengan imbalan keringanan hukuman. Saya menoleh ke arah pintu. Atas isyarat Pak Tomo, seorang pria masuk dengan kepala tertunduk. Wajahnya menua, penuh penyesalan. Galang dan Bu Darmi terbelalak melihatnya. Kalian mengenalnya? Tanya saya. Dialah supir yang dulu disuruh suami Anda membuntuti dan menabrak mobil ayah saya. Selama 10 tahun ia hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Sekarang ia memilih untuk berkata jujur. Pria itu mengangkat wajahnya. Maafkan saya, ucapnya parau pada saya. Saya hanya disuruh, saya menyesal setiap hari. Lalu ia menoleh pada Bu Darmi. Suami Anda yang memerintahkan semuanya. Saya bersaksi atas nama Tuhan. Bu Darmi menggeleng keras. Bohong. Dia berbohong. Dia pasti dibayar. Pengadilan yang akan menilai siapa yang berbohong. Bu, kata saya, tenang. Saya mengambil berkas ketiga. Dan ini, kata saya. Suara saya menurun menjadi dingin. Adalah surat perjanjian peralihan saham yang kalian banggakan. Hasil uji forensik dokumen membuktikan tanda tangan ayah saya di sana dipalsukan. Dibuat 3 hari setelah ia dinyatakan meninggal. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar napas Bu Darmi yang tersengal. Itu tidak benar. Ia mencoba membantah. Tetapi suaranya sudah kehilangan kekuatan. Kamu mengarang semua ini. Mengarang. Saya menatapnya. Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Saya mengeluarkan satu berkas terakhir. Akta kepemilikan rumah atas nama sebuah perusahaan. Dan di lembar pemegang saham tunggal perusahaan itu tertera satu nama. Saraswati. Rumah yang kalian tempati selama ini, kata saya. Sudah saya beli kembali 3 tahun lalu. Kalian bukan pemilik. Kalian penyewa. Penyewa yang bahkan tidak pernah membayar. Galang terhuyung. Ia menjatuhkan diri ke sofa. Tidak mungkin. Setiap hari kalian menyuruh saya membersihkan rumah ini. Lanjut saya. Tanpa kalian sadari, kalian sedang menyuruh pemiliknya merapikan rumahnya sendiri. Sungguh sebuah lelucon. Bukan. Di tengah kekacauan itu, pintu depan kembali terbuka. Seorang perempuan muda masuk dengan langkah ragu. Wajahnya bingung melihat banyaknya orang dan petugas. Saya mengenalinya dari foto yang pernah Pak Tomo tunjukkan pada saya. Dialah perempuan yang selama ini menjalin hubungan dengan Galang di belakang saya. Galang, apa yang terjadi di sini? Tanyanya gugup. Galang membeku.
wajahnya pucat. Kenapa kamu kesini? Kamu yang menyuruhku datang, jawab perempuan itu. Katanya hari ini kamu akan mengurus perceraian dan kita bisa. Kalimatnya terputus saat ia menyadari suasana. Saya menatap Galang dengan tenang. Rupanya benar, kata saya. Selain merampas, kamu juga berkhianat. Tapi tidak apa-apa, itu satu dosa lagi yang akan kamu pertanggungjawabkan. Perempuan itu, setelah memahami siapa Galang yang sebenarnya, menggeleng ngeri dan melangkah mundur. Kamu bohong padaku selama ini, bisiknya pada Galang. Lalu berbalik pergi meninggalkannya. Galang tidak bisa berkata apa-apa. Dalam satu siang, ia kehilangan harta, kebebasan, dan perempuan yang ia kira mencintainya. Wulan tiba-tiba berlari ke arah pintu belakang, berusaha kabur. Namun dua pengawal Rusdi sudah berdiri di sana. Ia terjerembab, lalu menangis ketakutan. Saya tidak tahu apa-apa, jeritnya. Semua ini rencana ibu dan kakak saya. Saya hanya disuruh kamu menumpahkan air kotor ke lantai yang baru saya pel. Kata saya, tenang. Kamu tertawa saat saya kelaparan. Kamu yang merebut ponsel saya. Jangan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Wulan. Bu Darmi, yang sedari tadi terduduk lemas, tiba-tiba bangkit dengan sisa tenaganya. Ia menerjang ke arah meja, berusaha merebut berkas-berkas itu untuk dirobek. Ini semua bohong, jeritnya histeris. Kalian tidak punya bukti. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan keluargaku. Rusdi dengan sigap menahan tubuhnya. Berkas-berkas itu tetap aman. Bu Darmi meronta sejenak, lalu kehilangan tenaga dan kembali jatuh terduduk. Bukti ini hanya salinan. Bu, kata saya, tenang. Aslinya sudah lama berada di tangan pihak berwenang. Apapun yang Anda lakukan di sini tidak akan mengubah apa-apa. Saat itu, dari pintu depan, masuk beberapa orang berseragam kepolisian. Mereka datang bersama seorang penyidik senior yang sudah lama bekerja sama dengan Pak Tomo dalam membuka kembali kasus ini. Bu Darmi, Saudara Galang, ujar penyidik itu, berdasarkan bukti baru yang sah, kalian kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Ikut kami. Bu Darmi jatuh terduduk. Air matanya tumpah. Tetapi kali ini bukan air mata kemarahan, melainkan air mata seorang perempuan yang seluruh kebohongannya runtuh dalam satu siang. Tolong, ia merintih. Meraih ujung kaki saya. Ampuni kami. Kami akan kembalikan semuanya. Aku mohon. Nak, saya menatap tangan yang kemarin menampar pipi saya. Tangan yang kini gemetar memohon belas kasihan. 10 tahun yang lalu, kata saya pelan. Ibu saya juga memohon agar kalian tidak merampas segalanya. Apakah kalian mendengarnya saat itu? Bu Darmi terdiam. Saya bukan menghukum kalian, lanjut saya. Saya hanya mengembalikan keadilan yang dulu kalian curi. Sisanya biar hukum yang bicara. Para petugas memborgol Bu Darmi dan Galang. Wulan, karena perannya yang lebih kecil, dibawa untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang turut terlibat. Saat mereka digiring keluar, Galang berhenti sejenak di depan saya. Matanya yang dulu penuh kesombongan, kini kosong. Apakah dari awal? Tanyanya parau. Pernikahan ini hanya sebuah jebakan. Saya menatapnya. Pernikahan kita, jawab saya, adalah satu-satunya cara saya masuk ke dalam rumah ayah saya tanpa kalian sadari. Kalian membuka pintu untuk musuh kalian sendiri. Karena kalian terlalu sibuk menghitung harta yang bukan milik kalian. Galang menunduk. Tidak ada lagi kata yang keluar dari mulutnya. Saat mobil-mobil polisi membawa mereka pergi, halaman depan rumah dipenuhi tetangga yang berkumpul menyaksikan. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Mereka yang dulu memandang keluarga itu dengan segan, kini menatap dengan mata penuh tanya dan tak percaya. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, rumah ayah saya kembali sunyi tanpa penghuni yang serakah. Saya berjalan menyusuri setiap ruangan. Saya membuka tirai yang selama ini tertutup. Cahaya senja masuk perlahan, menghangatkan lantai
yang dulu saya pel dengan air mata. Saya berdiri di depan jendela besar di ruang tengah. Dari sini, saya bisa melihat taman yang dulu sering saya tanami bunga bersama ayah. Saya teringat suaranya, tawanya, dan janjinya bahwa suatu hari rumah ini akan menjadi milik saya. Janji itu akhirnya terpenuhi, walau dengan jalan yang panjang dan berliku. Keesokan harinya, saya menjemput ibu saya dari kontrakan kecil di Bekasi. Saat mobil berhenti di depan gerbang rumah lama kami, ibu saya terdiam. Tangannya menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa suara. "Rumah kita," bisiknya. "Sarah, kita pulang." Saya menggenggam tangan ibu yang kasar oleh tahun-tahun mencuci pakaian orang lain. "Iya, Bu," kata saya. "Kita pulang." Dan kali ini tidak akan ada yang bisa mengusir kita lagi. Kami melangkah masuk bersama. Ibu saya berjalan pelan, menyentuh setiap dinding, setiap perabot, seolah memastikan semua ini bukan mimpi. Di salah satu sudut, ia berhenti di depan foto lama ayah yang sengaja saya pasang kembali. Ia mengusap bingkai itu, lalu tersenyum di antara air matanya. "Kita berhasil, Pakistan," bisiknya pada foto itu. "Anak kita berhasil membawa kita pulang." Di meja makan, Mbak Asih, pembantu setia yang dulu ikut terusir bersama kami, sudah menyiapkan hidangan sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Bukan hidangan mewah, tetapi inilah hidangan paling lezat yang pernah kami nikmati dalam 10 tahun. Saya melihat ibu saya tersenyum, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Dan di saat itu, beban 10 tahun yang menindih dada saya akhirnya terangkat. Berbulan-bulan kemudian, persidangan berlangsung. Bukti-bukti yang saya kumpulkan selama 10 tahun akhirnya dibuka di ruang pengadilan. Kesaksian sopir bayaran itu, hasil forensik dokumen, jejak kendaraan, dan rekaman percakapan. Semuanya tidak terbantahkan. Bu Darmi dan Galang dijatuhi hukuman penjara yang berat atas pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Ulan, karena perannya yang lebih kecil dan kesediaannya menjadi saksi, mendapat hukuman yang lebih ringan. Di ruang sidang, saat vonis dibacakan, Bu Darmi menoleh ke arah saya. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya penyesalan yang datang terlambat. Saya tidak merasa senang. Tidak ada kemenangan yang benar-benar terasa manis ketika harganya adalah nyawa ayah saya. Tetapi saya merasa lega. Beban yang saya pikul selama 1 dekade akhirnya bisa saya letakkan. Saya juga tidak melupakan orang-orang yang baik pada saya. Bu Imah, pedagang sayur yang dulu menyelipkan obat ke tangan saya, kini berjualan di kios yang saya bantu sediakan. Mbak Asih, pembantu setia yang dulu terusir bersama kami, kembali bekerja di rumah ini. Bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Perusahaan ayah melalui proses hukum yang panjang, perlahan kembali ke tangan keluarga kami. Saya tidak menjadikannya alat untuk balas dendam pada siapapun lagi. Saya membangunnya kembali, sama seperti ayah dulu. Membayar karyawan tepat waktu, memperlakukan setiap orang dengan hormat. Karena itulah warisan ayah yang sebenarnya, bukan harta, melainkan cara ia memperlakukan sesama. Rumah ini kembali menjadi rumah, dan keadilan akhirnya berpihak pada kebenaran. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita satu hal: kesabaran bukanlah kelemahan. Kadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang diinjak harga dirinya, dipaksa tunduk, dan disuruh diam. Bertahanlah. Tidak semua diam adalah kekalahan. Kadang diam adalah suara yang sedang menyusun jawaban. Di luar sana, ada juga banyak suami yang memilih keserakahan di atas pasangannya sendiri. Mereka lupa harta yang dirampas dengan tipu daya tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan di luar sana, ada pula keluarga yang merasa bisa menutupi dosa lama dengan kekayaan baru. Mereka lupa waktu menyimpan ingatan yang panjang, dan keadilan, sekalipun lambat, tidak pernah benar-benar buta. Dalam hidup,
Kita selalu punya pilihan, memilih menyerah atau memilih bangkit dengan cara yang benar. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Sarah sudah tepat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.